Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu guru yang lagi mempersiapkan persiapan tes PPG 2022 dalam keadaan sehat semuanya. Baiklah, di sini kita akan belajar bersama. Semoga PPG nanti Bapak Ibu guru semuanya bisa lulus dan diterima sebagai peserta PPG. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita ke nomor 1. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang. Pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Merupakan perkembangan anak pada tahap. Nah, di sini kita disuruh mencari tahap perkembangan anak. A. Tahap sensorik motorik, B. Tahap praoperasional, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap operasional formal. Nah, sebelum kita menjawab, ini ada keterangannya, yaitu dalam tahapan perkembangan itu ada 4, yaitu 1. Tahap sensori motor, yaitu pada usia 18 sampai 24 bulan. Tahap sensori motor adalah yang pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak. Piaget atau Piaget ya bacanya, terserah Bapak Ibu lah. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, yaitu melihat, mendengar dengan tindakan motorik menggapai, menyentuh. Perkembangan utama selama tahap sensori motor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Misalnya, jika ibu meletakkan mainan di bawah selimut, anak tahu bahwa main yang biasanya ada dia lihat kini tidak terlihat atau hilang, dan anak secara aktif mencarinya. Pada awal tahapan ini, anak berperilaku seolah mainan itu hilang begitu saja. Yang kedua yaitu tahap praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini berpikir pada tingkat simbolik itu biasanya gambar atau simbol-simbol tertentu, tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan dan memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis. Selama akhir tahap ini, anak secara mental bisa merepresentasikan peristiwa dan objek, fungsi semiotik atau tanda, dan terlibat dalam permainan simbolik. Tahap yang ketiga yaitu operasional, jadi belajar mengoperasionalkan sesuatu benda konkret itu nyata, yaitu usia 7-11 tahun. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Jadi sudah masuk akal ya. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Pada tahapan ini, si kecil cukup dewasa untuk pemikiran dan pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi jumlah, luas, volume, orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Jadi untuk diajak berpikir sesuatu yang belum pasti, belum mengena atau belum waktunya. Tahap yang keempat yaitu tahap operasional formal, yaitu usia 12 tahun ke atas. Perkembangan kognitif anak menurut tahap terakhir menurut Piaget dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret.
Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Nah, jadi dari keterangan-keterangan ini, dari pengertian-pengertian tahapan sensorik motor ini, dari soal ini, di sini mulai berkembang pemikiran masih statis, belum dapat abstrak, dan kemampuan persepsi waktu ruang masih terbatas. Jadi di sini merupakan tahapan praoperasionalnya di sini ya, yang nomor 2 ini. Lanjut ke nomor 2, seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan, berarti ini berbicara atau menggunakan bahasa, pendongeng, orator, penerjemah, dan sebagainya, maupun tertulis atau tulisan, sastrawan, penulis skenario, drama, film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan jelas. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah bahasa. Jadi mempunyai kecerdasan bahasa atau linguistik. Nomor 3, untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan. Nah, pada awalnya kita ingin mengetahui awal kemampuan anak. Jadi sebagai seorang guru yang perlu kita lakukan adalah tes awal atau pretest. Lanjut ke nomor 4. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion reference yang bukan merupakan tahap. Metode criterion reference adalah: A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5 atau 6. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Nah, sebelum kita menjawab yang bukan tahapannya, di sini ada keterangannya. Metode criterion reference yaitu tes yang mengasumsikan bahwa instrumen evaluasi atau soal yang digunakan telah dikembangkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Tahapannya adalah sebagai berikut. Nah, ini tahapan-tahapannya. 1. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5 atau 6. 2. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. 3. Membuat ranking atau tingkatan guna mempermudah dalam pemberian prioritas layanan psikologis. Nah, jadi jelas ya, ini tahapan-tahapannya. Jadi di soal ini yang bukan tahapannya yaitu yang C. Menganalisis kemampuan peserta didik. Lanjut ke nomor 5. Dalam kompetensi pedagogi, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus: A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Nah, kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Yang mendidik yaitu guru harus titik-titik, yaitu B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu.
Lanjut kita ke nomor 6. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil output dan sasaran target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Ini menurut Newman dan Logan, bin Syamsuddin Makmum 2003. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum, ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Nah, kira-kira yang mana ini jawaban yang paling tepat? Yaitu yang A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Nomor 7. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif. Nah, interaktif ini biasanya ada hubungan timbal balik antara siswa dan guru. Jadi tidak hanya satu arah, bisa dua arah atau lebih. Jadi ada feedbacknya. A. Membangun inisiatif individu, kemandirian dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Nah, kira-kira yang B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik, karena ini interaktif. 8. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, antara lain A. Tantangan internal dan eksternal, internal dari dalam, eksternal dari luar. B. Responsibility, tanggung jawab. C. Reinforced, yaitu penguatan. D. Enrich, yaitu berbaur atau menyebar luas. Kira-kira yang mana jawabannya? A. Tantangan internal dan eksternal. Langsung saja kita lanjut ke nomor 9. Kurikulum 2013. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, artinya yaitu, saintifik ini sering kita dengar. A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menilai dan mengomunikasikan. D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforce, dan memperkaya atau enrich antar mata pelajaran. Saintifik ini sering kita dengar, yaitu C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar dan mengomunikasikan. Nomor 10. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan dilakukan dengan melibatkan pemangku atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalam kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip perkembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. C. Relevan dengan kebutuhan kehidupan.
C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Nah, kira-kira jawabannya yang mana ini? Di sini ada dunia kerja, kebutuhan hidup, kehidupan kemasyarakatan. Jadi jawabannya yang C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Nomor 11. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum, yaitu yang A. Tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Jawabannya yaitu D. Beragam dan terpadu. Nomor 12. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Nah, kira-kira yang paling optimal yaitu dengan cara B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Nomor 13. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Nah, upaya pengayaan yaitu yang kira-kira yang paling benar yaitu yang C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tes yang sesuai. Nomor 14. Yang dimaksud dengan penilaian adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Peserta yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Penilaian berarti itu menilai, yaitu yang A. Pengumpulan dan pengolahan informasinya bisa berupa nilai, portofolio, ulangan, dan sebagainya untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nomor 15. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam pelaksanaan tugas disebut penilaian A. Pretest, B. Post-test, C. Autentik, D. Non-autentik, yaitu C. Autentik. Nomor 16. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian teman sejawat, peer evaluation oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah A. Skala penilaian atau rating scale, B. Rubrik, C. Jurnal, D. Soal tes. Nah, yang paling cocok yaitu yang A. Skala penilaian rating atau scale. Nomor 17.
Lingkup penilaian hasil belajar mencakup beberapa kompetensi, yaitu A. Kompetensi spiritual, kompetensi sikap. B. Kompetensi inti, kompetensi dasar. C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan. D. Kompetensi sikap sosial. Nah, beberapa kompetensi yang paling lengkap dan yang paling benar yaitu yang C. Harus memuat kompetensi ini, 4 kompetensi: spiritual, sikap sosial, keterampilan, dan pengetahuan. Nomor 18. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berkecuali: A. Pemahaman konsep. B. Menggunakan grafik. C. Melakukan prosedur. D. Pemecahan masalah dan sikap. Kecuali yaitu yang D. Pemecahan masalah dan sikap. 19. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dari strategi A. Discovery learning. B. Inductive learning. C. Inquiry learning. D. Cooperative learning. Nah, sebelum dijawab, di sini ada pengertian strategi pembelajaran, yaitu inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Discovery learning adalah proses pencarian pengetahuan yang dilakukan oleh siswa untuk menemukan suatu pencarian masalah atau fakta. Pembelajaran induktif merupakan proses memberikan presentasi kepada siswa tentang contoh atau ilustrasi topik yang akan dipelajari, kemudian membimbing siswa berpikir sehingga tujuan pelajaran tercapai. Cooperative learning, yakni learning adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang mempunyai kemampuan berbeda. Jadi di sini ada penyelidikan, berarti yaitu inquiry learning. Nomor 20. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas pada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu, sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah A. Tugas kelompok. B. Diskusi kelompok kecil. C. Pengajaran langsung atau direct teaching. D. Belajar kooperatif atau cooperative learning. Jadi karakteristik disebut. Sini ada kelompok, berarti tugas kelompok. Nah, demikian Bapak Ibu guru soal-soal latihan pretest PBG 2020. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu guru semuanya semoga lulus pretestnya dan terima sebagai peserta PPG 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.